Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi yang kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Semoga kita dengan meneladani beliau dapat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lihat budaya positif di sekolah. Jadi seorang guru itu harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif. Karena kenapa? Guru adalah teladan bagi peserta didiknya. Guru adalah orang yang ditiru oleh peserta didiknya. Semakin bagus perilaku gurunya, semoga harapannya peserta didiknya juga dapat meniru ataupun mengimplementasikannya dalam kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, yaitu memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan penghargaan dan hubungan. Jadi selalu ada keterkaitan, selalu ada timbal balik antara penghargaan dan hubungan. Jadi dalam budaya sekolah itu ketika ada aturan maka harus juga ditetapkan reward dan ada juga sanksi atau hukuman. Jadi di sini yang selanjutnya itu disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Dan di dalam nilai positif, budaya positif itu diharapkan ada nilai-nilai kebajikan yang kita sertakan sehingga itu berdampak positif kepada peserta didik kita. Nah, jadi lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol dalam melakukan segala kegiatan. Jadi ketika seseorang itu mampu melakukan kontrol pada dirinya, maka kemungkinan dia akan memberikan hal yang positif bagi lingkungannya. Nah, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasi itu lahir dari internal dalam diri murid tersebut karena nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan dalam budaya positif yang kita bangun di sekolah. Jadi ada 3 motivasi, jadi 3 macam hal yang menjadikan seorang biasanya melakukan sesuatu. Yang pertama, tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Seperti peraturan sekolah, kenapa orang melakukan motivasi perilaku terhadap peraturan sekolah? Dia akan berusaha untuk mentaati peraturan sekolah karena dia menghindari ketidaknyamanan. Karena kalau dia keluar dari aturan, otomatis dia akan mendapatkan sanksi dari itu. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Dan ketika aturan itu kita lakukan dengan baik, maka imbalannya ya, jadi seorang siswa atau murid yang disiplin. Jadi ada penghargaan dari pihak lain terkait dengan apa yang dilakukan. Jadi itu adalah motif yang kedua. Kemudian motif yang ketiga, menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi ini dari 3 motif ini yang paling ideal yang bisa kita ciptakan, bisa kita berikan kepada peserta didik kita adalah motif yang ketiga, yaitu selain menjadi orang yang mereka inginkan seperti disiplin, jadi murid yang baik, jadi murid yang taat aturan, maka dengan hal tersebut maka dia bisa menghargai nilai-nilai sendiri dan nilai-nilai yang mereka yakini. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi dalam aktivitas kita sehari-hari di sekolah, besar ada 3 posisi kontrol yang biasanya melekat pada diri seorang guru. Nah, jadi nanti kita akan membahas ke-5 posisi ini dan setelah pembelajaran nanti ini kita akan berusaha bergeser. Nah, misalnya tadi kita
sebagai guru penghukum. Semoga dengan perlahan hal tersebut maka kita bisa bergeser menjadi guru teman lah, atau membuat merasa bersalah, atau memantau, bahkan lebih paling ideal lagi adalah menjadi guru yang berposisi sebagai manajer. Nah, yang pertama sebagai penghukum, di sini seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Hukuman fisik itu seperti kalau peserta didik kita melanggar, maka dia memberikan hukuman fisik seperti membersihkan, kemudian push up, ataukah dia hukuman fisik lainnya. Kemudian dalam bentuk verbal seperti dimarahi, jadi ada sesuatu yang membuat dia merasa dihukum. Nah, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid untuk lebih bagus lagi, sehingga posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan sekolah, atau awas ya kalau kamu begini, nah, seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah. Jadi kalau anak-anak membuat kesalahan, dimarahin, kamu itu selalu saja salah. Awas ya kalau kamu berbuat salah lagi. Nah, itu menjadi posisi kontrol ketika dia sebagai penghukum. Setiap anak-anak yang membuat kekeliruan, maka dia memposisikan diri sebagai guru yang harus memberikan hukuman, baik itu fisik maupun verbal. Itu posisi kontrol pertama. Kemudian posisi kontrol yang kedua, saya sudah menghukum. Nah, sekarang posisi kontrol guru yang kedua itu sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini biasanya itu kalau menyelesaikan masalah menggunakan bahasa yang lebih halus karena memposisikan diri sebagai teman. Jadi antara teman kan biasanya kita tidak terlalu keras kalau suaranya seperti tadi yang posisi penghukum. Nah, untuk posisi guru sebagai teman di sini ada dua sisi. Jadi dapat sebagai sisi negatif dan sebagai sisi positif. Nah, untuk posisi negatif itu biasanya dia menyelesaikan masalah dengan cara yang diam, ataukah dengan kata-kata yang sedikit kurang memberikan peduli. Nah, berbeda kalau dia dalam posisi positif, dia menggunakan hubungan baiknya dalam peserta didik itu dengan cara humor atau bercanda. Nah, untuk teman biasanya ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi ibu, tidak akan terlambat lagi. Kok sekarang terlambat lagi? Nah, itu. Jadi memberikan treatment itu dengan cara seperti berbicara dengan teman kita. Jadi ada hubungan yang lebih rileks dibandingkan dengan pada posisi pertama. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi ketika peserta didik itu melakukan kekeliruan atau kesalahan, maka guru di sini memberikan perlakuan atau treatment sehingga anak tersebut menyadari kesalahannya. Biasanya dengan cara bahasa atau nada suara yang memelas. Memelas kan? Memelas itu artinya kayak menghibah. Bagaimana sih kamu nak? Gitu. Jadi sehingga anak-anak itu menyadari kembali kesalahannya. Kok kamu begitu nak? Bagaimana dengan orang tuamu kalau kamu selalu terlambat ke sekolah? Nanti nilaimu banyak yang tidak tuntas, kan kasihan orang tuanya. Jadi naranya seperti memelas sehingga anak yang melakukan kekeliruan atau kesalahan atau melanggar aturan itu menyadari kesalahannya dari apa yang diberikan, apa yang diucapkan oleh gurunya. Nah, kemudian pemantau. Jadi sini posisi kontrol dulu, pemantau. Dia memposisikan diri sebagai mengawasi. Jadi dia melakukan pengawasan kepada murid terhadap apa yang dia lakukan dalam hal biasanya menggunakan bahasa itu yang formal. Misalnya, guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Nah, seharusnya kan kamu datang 15
sebelum dimulai. Jadi dia posisinya mengawasi. Nah, kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini suaranya halus, bahasanya tidak kaku dan melekat ke murid. Nah, kita lihat simulasinya seperti apa. Kita lihat kalau guru itu suara posisi ngomong. Dari itu ya, sebagai penghukum itu maka guru itu biasanya melakukan dengan cara hukuman fisik maupun verbal. Ayat saya contohnya adalah hukuman verbal, menggunakan kata-kata dalam nada suara yang besar. Nah, kemudian bentuk hukuman fisiknya itu keliling lapangan 5 kali. Jadi ada sanksi. Jadi seperti ini contoh kasusnya ketika posisi guru itu sebagai penghukum. Nah, kita lanjut ke posisi guru yang kedua. Dengan kasus yang sama, tapi penyelesaian yang berbeda. Selamat pagi, Bu. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, jadi di sini posisi kontrolnya membuat merasa bersalah. Jadi guru itu harus ada suaranya lebih dilembutkan lagi dibandingkan yang pertama tadi. Jadi di sini memang tidak ada hukuman, tapi bagaimana caranya berbahasa itu membuat murid itu merasa bahwa memang dia telah berbuat kesalahan. Jadi harapannya kalau dia merasa bersalah, dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Nah, oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Guru sebagai penengah. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya,
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi kelihatan tiga perbedaan ya. Di satu guru, tiga cara menyelesaikan masalah. Yang pertama tadi ada yang keras, kemudian ada yang tenang, dan ada yang lebih lembut lagi. Nah, situ kelihatan juga seperti apa yang pertama muridnya. Jadi dari ketakutan yang pertama itu, pasti saya ini dapat hukuman lagi nih. Nah, kemudian yang kedua kelihatan merasa bersalahnya, sedih. Nah yang ketiga itu seperti enjoy. Nah, seperti kalau ibu itu sama Pak Irfan atau Pak Sahabat berbicara dengan kalian di luar kelas, ya kan? Jadi kita sebagai teman, makanya sering-sering kita dengar guru tak kalau di luar pembelajaran, kalau ada teman saya di dalam kelas adalah gurunya. Nah, jadi kita lanjut ke posisi kontrol yang berikutnya. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, dari sini posisi pemantau, jadi mengawasi. Tadi dilihat waktunya lewat. Kalau lewat artinya ada sanksi atau konsekuensi. Lakukan di luar hubungan pribadi, keakraban. Jadi kalau misalnya Anda berbuat keliruan, maka ada sanksinya. Makanya tadi ada sanksi yang diberikan itu. Jadi ada konsekuensi. Nah sekarang kita melihat mencermati kasus yang sama dengan memposisikan diri sebagai manajer. Nan! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Jadi itu ya satu masalah tentang keterlambatan, tetapi guru bisa memberikan solusi, memposisikan diri untuk membantu siswa dengan 5 cara. Jadi bisa dengan cara memposisikan diri sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau dan manajer. Nah, dari kelima posisi ini yang paling ideal untuk dilakukan atau disarankan direkomendasikan adalah sebagai manajer. Karena manajer ini kita membantu murid itu untuk menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan dirinya. Sehingga dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, kalau misalnya murid suka yang posisi mana? Suka dimarahin kalau melanggar, atau suka ditemani sebagai teman, atau yang mana? Beberapa contoh ketika posisi kontrol itu dilaksanakan oleh guru. Nah, misalnya yang pertama, guru berbuat kalau dia di posisi menghukum, maka biasanya dia dalam bentuk menghati, memarahi, malas sekali kamu. Jadi ya, menghati, menunjuk-nunjuk dan menyakiti atau mengintir. Ada kata-kata yang keras. Kamu dareh, kamu terlambat lagi, kamu malas sekali. Jadi ada suaranya kayak menyakiti. Sehingga orang yang berbuat kekeliruan atau melanggar itu merasa nyaman. Gitu. Kemudian ketika dia membuat merasa bersalah, biasanya guru itu berceramah atau menunjukkan kekecewaan. Kemudian kalau dia berposisi kontrolnya sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya supaya dia bisa memperbaiki diri. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur adik-adik temannya, jika bisa masuk, kamu datang jam 20. Jadi ada hitung-hitungannya sehingga dia memberikan treatment berikutnya. Kemudian bersama manajer mengajukan beberapa pertanyaan. Apa penyebabnya apa terlambat? Kemudian kira-kira apa yang kamu butuhkan supaya tidak terlambat lagi? Supaya tadi kan menyalakan alarm. Kemudian kalau kamu lupa menyalakan alarm, siapa yang bisa membantu? Nah, gitu ya. Nah, kemudian dalam bentuk kalimat. Nah, kalau dia di posisi penghukum biasanya contohnya yaitu kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa? Kemudian kalau membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Dan juga itu bisa-bisa itu jantungan kalau kamu begini terus. Nah, kemudian kalau sebagai teman, lakukanlah demi ibu. Itu ya, ada kali di. Kemudian pemantau, apa peraturan yang kamu langgar, keyakinan apa yang kamu telah langgar itu. Kemudian apa yang kita yakini. Jadi ini contoh-contohnya. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melakukan, silakan Anda melakukan isinya golong berikut. Siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang bisa mengucapkan pernyataan-pernyataan. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Posisi kontrol siapa? Coba, ada yang mau jawab? Dia posisi mana yang lima itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengatakan itu ya siapa yang si pembuat merasa bersalah. Oke, di situ adalah posisi kontrol gurunya adalah membuat merasa bersalah. Oke, yang lain betul ya? Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ada keras-keras ini, ada kalimatnya. Kira-kira posisi apa di situ? Menghukum atau memantau? Menghukum yang betul ya, menghukum. Nah, ayolah lakukan demi saya, ayolah lakukan demi ibu. Nah, posisi sebagai
teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Siapa kira-kira di sini? Oh, mantap itu. Hah? Mantap. Kenapa bisa dikatakan pemantau? Pemantau itu ada konsekuensi dan sanksi. Kalau saya melanggar, ya kamu harus mengerjakan tugas-tugasmu. Misalnya di dalam kelas. Apa kira-kira? Berikutnya, kamu selalu yang paling akhir. Pemarah. Jangan pemarah ya. Apa salah? Kamu selalu yang paling akhir. Kamu selalu terlambat. Penghukum ya, ujungnya penghukum. Nah, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untukmu. Dia kalimat ini membuat seseorang merasa bersalah. Merasa bersalah, jadi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kalau suara ini sudah tinggi kalau begini. Bagaimana Tuhan? Sudah penghukum ya? Jadi seperti itulah contoh-contoh yang bisa kita analisa kalimat-kalimatnya yang membuat kita bisa menyimpulkan bahwa ini biasanya ada pada posisi sebagai penghukum, kemudian sebagai membuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi saya kira ini cukup ya. Guru di sini yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer, karena guru membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ini keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini tujuannya untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Jadi keyakinan kelas ini idealnya sebelum kita masuk pembelajaran tiap pagi harusnya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi di atas, untuk terbentuknya keyakinan kelas ini untuk agar kedepannya dalam pembelajaran kita itu semua merasa nyaman, kemudian apa yang kita harapkan dari pembelajaran itu tercapai dengan baik. Nah, pada awal-awal pembelajaran ini harus dilakukan oleh guru, membuat keyakinan kelas. Jadi semua siswa itu dihadirkan, dikumpulkan untuk pertemuan pertama, kemudian kita membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh semua murid dan guru, sehingga ada aturan main setiap pembelajaran itu dilakukan. Nah, jadi keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam. Jadi kalau sudah terbentuk motivasi kelas itu, harapannya semua orang menyadari dari dirinya untuk menimbulkan kembali budaya-budaya positif di dalam kelas atau di dalam sekolah. Nah, proses pembentukan keyakinan kelas ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan. Jadi apa kira-kira harapan masa depannya itu ditanyakan dulu. Nah, untuk mencapai harapan-harapan tersebut dibutuhkan
tindakan-tindakan yang menunjang atau mendukung pembelajaran itu berlangsung dengan baik, dengan lancar. Kemudian setelah ide-ide dikemukakan, baru diambil kesimpulannya. Kemudian ubah ide tersebut menjadi keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk kalimat ringkas, padat dan jelas. Kemudian mengandung kalimat-kalimat positif, jangan menggunakan kalimat seperti tidak boleh, jangan, dan lain-lain. Misalnya kalimat pertamanya atau idenya murid itu seperti tidak boleh saling, tidak boleh terlambat. Kalimat positifnya apa? Jangan terlambat. Jadi kalimat positifnya hadir tepat waktu. Itu suatu kalimat positifnya. Misalnya ketika berpendapat tidak boleh saling berebutan. Kalimat positifnya bisa dijadikan keyakinan kelas, artinya saling menghargai pendapat orang lain. Jadi kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang kira-kira semua murid itu menerima dengan baik dan mampu melaksanakannya. Kemudian kesepakatan tersebut juga dalam kalimat yang pendek, gampang diingat, dan kalau perlu ditampilkan setiap awal pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya disepakati kalau perlu dengan kontrak, mengatakan komitmen bahwa ada misalnya 6 poin yang disepakati dalam pembelajaran kita selama 1 semester. Itulah yang harus diperlihatkan setiap awal pembelajaran. Dan ketika ada yang melanggar, maka kita akan kembalikan ke keyakinan kelas, yaitu dengan cara menanyakan keyakinan kelas yang poin yang mana yang kamu langgar. Kira-kira apa masalahnya? Kita cari solusi terbaiknya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada di sini contoh kesepakatan atau keyakinan kelas, yaitu datang sekolah tepat waktu, terutama saat diadakan upacara bendera. Jadi kalimatnya tidak panjang, tetapi kemungkinan semua siswa di sini setuju. Gitu. Kemudian kalimatnya kalimat positif. Nah, menghormati guru dan seluruh warga sekolah lainnya. Nah, itu kan kalimatnya ringkas, padat dan jelas, dan saya kira semua orang bisa menerima itu. Jadi keyakinan kelas itu, keyakinan sekolah itu, semua orang bisa melakukannya. Kemudian menjalankan pikir sesuai jadwal, seperti kebersihan. Jadi di awal pembelajaran itu termasuk sudah keyakinan kelas itu mengatur kebersihan, mengatur jadwal pikir kebersihan. Selanjutnya setiap awal pembelajaran dan setelah pembelajaran kita lakukan jalan kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Itu termasuk semua keyakinan kelas yang semua peserta didik atau murid dan guru bisa melakukannya, dan itu untuk demi kebaikan bersama. Selanjutnya memakai seragam lengkap dan sopan serta rapi. Itu. Kira-kira keyakinan kelas ini, kemudian positif ini, posisi kontrol guru dalam permasalahan peserta didik ini harus kita semua lakukan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya adalah menjalankan tugas kita sebagai guru, agar budaya-budaya positif tersebut dapat terlaksana dengan baik untuk kebaikan bersama. Nah, baik Bapak Ibu, saya kira itulah yang bisa kita share pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.